Dan mari saat ini saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya Tuhan, selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, Haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku ku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah hati kami Tuhan. Siramilah taman hatiku yang kering. Amin. Oh, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kasih-Ku hanyalah Kau. Oh Yesus, kekasih-Ku hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu Tuhan, Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, jiwaku haus, kami haus, haus akan kasih-Mu Tuhan. akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku kami rindu, Rindu, rindu akan cinta-Mu Tuhan. cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering. Amin. Agar cinta-Mu bersemi di hati kami Tuhan. Di hatiku. Haleluya Yesus. Oh
Yesus kekasihku, kekasihku, hanyalah Kau, namamu Tuhan, kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia. Haleluya Yesus. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu Tuhan, di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi, oh Yesus kekasihku, oh Yesus. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Namamu Tuhan, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidup kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Oh Tuhan, ku mau setia, setia. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu, oh namamu kan kuukir di hatiku. Haleluya Yesus. Oh seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memang mencari hamba yang setia, jemaat anak-anak yang setia kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau juga adalah Allah yang setia. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan, setia sampai mati, memikul dosa manusia di atas kayu salib. Engkau tidak pernah turun, Engkau tidak pernah mau mundur daripada penderitaan itu. Dan Tuhan sudah memikul semuanya ganti kami. Itulah sebabnya kami memuji Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah, dan layak diagungkan. Biarlah seluruh bumi ini akan memuliakan nama Yesus, sebab di dalam nama Yesus ada kuasa, ada perlindungan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami juga akan menikmati firman-Mu, sekalipun tajam, sekalipun menegur kami tetap setia untuk selalu menjadi pengiring Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, layakkan kami untuk menyambut kebesaran-Mu Tuhan di dalam firman, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema mempercepat
kedatangan hari Allah. Mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, kalau sudah datang harinya Tuhan, Tuhan sudah datang, Dia membawa kita ke tempat Dia di mana berada, Dia bawa kita ke Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Semua tidak ada yang menderita lagi. Ya, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian, tidak ada macam-macam. Ya, kalau Tuhan sudah datang. Itulah sebabnya hari ini tema saya mempercepat kedatangan hari Allah, hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Mempercepat hari kedatangan Allah. Kedatangan Allah dipercepat oleh kita. Kalau kita belajar hidup suci, saleh. Terus pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. ya, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. ya, Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya Ya. dalam perdamaian dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Tidak bercacat. Sekarang kita ini banyak cacatnya. Ya, tidak ada orang yang tidak punya cacat. Tidak ada orang punya tidak ada kesalahan. Semua ada. Ya, terus Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. kalau Tuhan belum datang, ini kesabaran Tuhan. Tuhan kita itu panjang sabar. Dia tunggu sampai semua manusia mau kembali kepadanya bertobat. Lanjut. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, Ya. telah menulis kepadamu menurut hikmat Ya. yang dikaruniakan kepadanya. Sekian, terima kasih. Kalau kita baca di ayat 3 dan ayat 4, tolong dibaca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, Ya. yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, yang penting jangan jadi pengejek. Mana masa Tuhan datang, masa dunia lenyap, masa semuanya habis. Lanjut. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Jadi mereka itu ngejek, tidak percaya. Karena itu pendeta harus belajar memberikan firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang memang mengerjakan kebenaran di dalam banyak orang percaya. Sebab banyak juga orang percaya tidak percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Mengejek malah, mana tambah makmur dunia ini. Nah, dia lupa bahwa hidup kita ini tanah liat, tanah saja debu, tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan, disombongkan, tidak ada sama sekali. Ya, selalu saya angkat tangan, berlutut ketika mau tidur. Tuhan, saya serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam percikan darah Tuhan.
Jadi semua kesalahan kita sepanjang hari, mungkin berapa waktu yang lalu kita bersalah, ada mungkin hal-hal yang tidak baik di dalam hati, diakui kepada Tuhan. Baru tidur. Nah, kalau besok pagi bangun, masih bangun, itu mujizat. Ya, tapi kalau malam hari kita tidur dan besok tidak bangun lagi, kita pergi ke rumah Bapak. Jadi hidup dalam perdamaian. Makanya Tuhan anjurkan juga bukan hanya berdamai dengan Tuhan, tapi berdamai dengan sesama. Ya, jangan simpan apa-apa di hati terhadap saudaramu. Ya, berdamai. Hidup dalam perdamaian itu kan indah, gak ada musuh. Ya, orang memusuhi kita tidak apa-apa. Yang penting kita bukan dimusuhi karena berbuat salah. Kadang kita memberi nasihat yang baik, kadang seorang hamba Tuhan pula memberitakan firman yang baik, orang itu tidak suka dengar. Ya, dia marah, dia tersinggung. Kenapa ngomong tentang saya? Saya tidak ngomong tentang Anda. Saya menyampaikan firman supaya orang menjadi tahu apa yang harus dilakukan menyenangkan hati Tuhan. Saya pun berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita baca di ayat 15 dari 2 Petrus 3, Tuhan itu sabar. Bahkan panjang sabar. Ya, menunggu kepada kita. Sabar. Supaya apa? Ayat 9 mengatakan supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Tolong dibaca itu ayat 9 dari 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Ya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, Sabar terhadap kamu. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Iya, itu kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. supaya semua bisa berbalik, bisa bertobat, menjadi manusia baru. Puji Tuhan. Kalau saya diberi tema ini untuk saudara, mempercepat kedatangan hari Allah, itu kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita terlibat di dalam mempercepat kedatangan hari Allah. Kalau ayat 11 tadi, baca lagi, tolong dibaca 2 Petrus 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. kata betapa itu tekanannya, ya, sungguh-sungguh suci. Bukan suci cuma sekedar, tapi sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh benar, supaya kita menjadi satu waktu tidak bercacat, tidak bercela seperti Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi betapa suci itu artinya sungguh-sungguh, bukan pura-pura, bukan kamuflase, bukan hanya nampak di luar, tapi dalamnya penuh rampasan. Suci luar dan dalamnya. Ya, ini yang mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kita ini diproses Tuhan sebagai gereja Tuhan, disucikan, dikuduskan, betul-betul suci untuk menjadi apa? Sempurna sama seperti Tuhan. Itu panggilan gereja. Panggilan gereja bukan supaya saya diberkati menjadi orang yang ternama. Saya diberkati supaya saya jadi orang kaya. Saya diberkati supaya saya jadi orang yang hebat. Tidak. Tuhan panggil kita untuk satu waktu. Dikembalikan seperti ciptaan yang pertama, Adam dan Hawa. Sempurna seperti Allah. Serupa segambar Allah. Itu bukan bicara wajah saja, watak, karakter
Itu sebabnya biarlah kita seperti karakter Yesus. Banyak yang kita harus pelajari di Alkitab. Apa itu karakternya Tuhan? Ya, tentu kasih, apalagi lemah lembut, apalagi rendah hati. Nah, itu karakter-karakter Tuhan. Apakah kita lemah lembut? Apakah kita rendah hati? Apakah kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mau katakan, ya Tuhan, saya salah? Banyak kan orang tersinggung, marah. Ya, bahkan yang paling tragis kalau ada yang memberontak, lalu dia bela orang memberontak, ini bahaya, saudara. Berarti kamu punya jiwa-jiwa memberontak. Ya, tidak mau diajar, tidak mau menjadi seperti Tuhan. Hati-hati. Ya, firman Tuhan yang benar itu akan menempelak dosa, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita supaya kita selamat. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat dan kita inilah yang terlibat di dalamnya, mempercepat hari datangnya Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Hebat ya Tuhan itu. Yang kedua, kalau kita mau mempercepat kedatangan Tuhan, dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, Ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. ya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi Injil kerajaan Allah harus didengar semua suku bangsa, semua manusia. Ini kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, harus semua telinga mendengar tentang Kristus, tentang Yesus. Dan inilah keadilan Tuhan. Sehingga tidak ada orang bisa menuduh kembali kepada Tuhan, saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar itu. Nah, karena semua telinga harus mendengar berita tentang keselamatan. Berita tentang Kristus. Biar satu kali. Dalam pelayanan saya pernah beberapa kali melayani orang yang pas terakhir dia bilang saya tidak bisa menerima Yesus. Ya sudah. Ada orang sudah sakit. Saya doakan. Sakit, pindah kota. Saya cari teman di kota di mana orang itu tinggal untuk melanjutkan pelayanan. Jaraknya terlalu jauh. Kalau Jakarta itu dari sini mau ke sana, tapi teman saya seorang hamba Tuhan yang baik. Dia mencapai tempat di mana orang itu ada, dia layani 2-3 kali. Dekat kematiannya, dia bilang sama sahabat saya, terima kasih saya sudah dilayani, tapi mohon dimaafkan, saya tidak bisa percaya Tuhan Yesus jadi orang Kristen. Sudah, selesai. Ya. Itu kasih karunia Tuhan tidak dimanfaatkan, dilayani, tapi dia akhirnya menolak Kristus. Tidak semua orang menerima kemurahan. Ya, tapi kalau kita bisa menerima kemurahan Tuhan dan mempertahankan iman kita sampai akhirnya kita diselamatkan, kita akan bahagia bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan kekal di surga. Nah, sekarang Tuhan mau pakai siapa? Kita saudara semua orang percaya, memberitakan Injil, bersaksi. Dan jangan lupa, bukannya dengan mulut kita memberitakan Injil dan bersaksi, tapi menjadi kesaksian itu lebih penting. Ya, menjadi kesaksian, menjadi surat Yesus Kristus. Orang lihat kita
oh ini suratnya Kristus. Dapat dibaca, dapat dilihat. Kelakuan hidup orang Kristen harus benar. Ini mempercepat hari datangnya Tuhan. Itu sama dengan betapa suci salehnya kamu harus hidup. Nah, tolong dibaca ya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi kita kalau tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa beritakan Injil, kelakuan hidup kita. Ini yang terbesar menyelamatkan banyak orang. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu Ya. atau dari kamu? Ya. Kamu adalah surat pujian kami. Kamu itu surat pujian. Kita ini seperti surat yang terbuka. Terus Yang tertulis dalam hati kami. ya, Dan yang dikenal. Dan yang dapat dibaca oleh semua orang. bisa dibaca. Jadi bersaksi itu dengan mulut, kata-kata, menjadi surat terbuka yang bisa dibaca, itu kesaksian. Menjadi kesaksian sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kalaupun kita bisa bicara, tapi kita tidak pernah bisa menjadi kesaksian. Apa artinya? Jadi bersaksi satu hal, menjadi kesaksian satu hal. Dan ini mempercepat kedatangan hari Allah. Kalau kita semua sudah jadi kesaksian, sudah terbuka. Oh, saya tahunya orang ini dulu tidak benar ya. Kok sekarang bisa berubah ya? Bagaimana itu ya? Nah itu. Bagaimana bisa berubah? Bagaimana bisa dari orang suka dosa, cinta maki-maki, kotoran, mulut kotor, cinta berdusta, kok bisa berubah ya? Nah itu orang heran, dari mana itu? Nah kesempatan saudara bicara, karena sudah menjadi surat Kristus yang bisa dibaca. Ya. Ketika saya lahir baru, saya tidak mau katakan saya jadi orang percaya saja, karena banyak orang percaya tidak jadi kesaksian. Kalau orang lahir baru, nah itu satu kesaksian dan berubah, bisa dibaca. Teman saya seorang haji, dia berkata, kenapa bisa begitu ya? Nah itu ya. Nahkoda kapal yang saya biasa kirim barang, berhubungan dengan dia, memberi dia uang, membawa dia ke tempat yang tidak benar, lalu berkata, kenapa bisa begini ya? Ya, sampai saya dipanggil nahkoda itu ke kamarnya hanya untuk mau mendengarkan kesaksian, walaupun dia bukan orang Kristen. Itu tanda ada Tuhan, Pak. Kalau saudara tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, saudara orang tidak bisa lihat bahwa Tuhan itu hidup. Biarpun kita berlabel salib di sini, gak dipercayai. Betul saya bicara ini. Dia Muslim, dia panggil saya masuk di kamar nahkoda. Tanya, saya ceritakan tentang Kristus. Ini ada Tuhan Yesus. Kalau tidak saya akan tidak dirubah. Ya, teman-teman saya dulu yang dagang, yang belum dagang dulu, yang masih sekolah, untuk meyakinkan saya punya dusta kepada mereka, saya bilang demi Tuhan, demi Tuhan, pada dusta. Untuk meyakinkan, demi Allah, demi Tuhan, tapi dusta. Dan itu tidak diucapkan lagi.
Mereka juga heran, loh kok sekarang beda ya. Nah, ini surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca. Bisa didengar suara kita, tapi matanya harus melihat kelakuan kita. Nah, kalau kita semua sudah menjadi surat Kristus, dan itu sampai ke seluruh bangsa-bangsa, seluruh dunia dengar, seluruh dunia lihat, itulah waktunya Tuhan datang. Berarti manusia sudah sempurna, sudah dikembalikan kepada Kristus seperti semula, mempercepat hari Allah. Tapi kalau saudara gak bersaksi dengan mulut, lebih-lebih kelakuan tidak benar, mana orang percaya? Memang kita masih belum sempurna, tapi paling tidak orang melihat satu hal yang beda dalam penampilan, dalam kata-kata, dalam caranya berdagang, caranya bekerja di kantor, di mana saja, beda. Nah, orang lihat ini, kenapa bisa begitu ya? Ya, nah. Yang ketiga, mempercepat hari Allah. Apa itu ya? Kita mau ikut serta terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita setelah percaya, bertobat, lahir baru adalah anggota tubuh Kristus. Seperti tubuh saya ini ada mata, kaki, mulut, tangan, pipi. Entah kita di mana sebagai anggota tubuh, tapi kita anggota tubuh Kristus. Harus menjadi satu. Tangan sudah letaknya cocok, kaki letaknya cocok, telinga letaknya cocok, semua cocok, baru kepalanya itu. Kepala datang di atas tubuh. Kalau tangannya kirinya potong ke sana, kadang-kadang masih tidak nyatu, tidak akan datang kepala itu. Kepala itu hanya mau menempatkan kepalanya di atas tubuh yang utuh lengkap. Itu tubuh Kristus, orang-orang percaya. Memang kita ini berbagai-bagai gereja, denominasi, sinode. Memang kita seperti bangsa Israel, mungkin 12 suku, punya kemah masing-masing. Ya. Sentralnya adalah tabernakel itu. 12 suku bangsa Israel mengelilingi tabernakel. Tabernakel itu yang utama adalah di mana? Ruang Maha Suci. Itu kehadiran Allah, itu tabut perjanjian. Mereka mengelilingi untuk beribadah. Ada waktu mereka kumpul menjadi satu. Kita ini ada berbagai-bagai golongan sinode, ya. Tapi kita orang percaya Tuhan, yang harus diolah Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka. Biarpun kita ada di sinode yang hebat, tapi kalau hidup kita tidak benar, apa gunanya? Biarpun kita ada di gereja yang terkenal besar, tapi kalau kita tidak benar, apa gunanya? Biarpun kita cuma ada di gereja yang tergolong kecil, tetapi kalau hidup kita benar, itu yang hebat. Ya, semoga kita makin hari makin dewasa, makin memahami isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan apa untuk kita gerejanya. Kristus itu kepala. Kita ini tubuh, jemaat itu tubuh. Kristus hanya mau meletakkan kepalanya, artinya datang kembali, duduk di atas kepalanya, tubuh ini, kalau sudah utuh. Sekarang gereja terpecah-pecah. Di sinode ini masing-masing punya kepentingan, kebutuhan dan masing-masing. Tapi pesan Tuhan, kalau kita baca baik-baik, dia tidak mau ada perpecahan.
1 Korintus pasal 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, Ya, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. nah, saling memperhatikan, berbeda, jangan perpecahan. Ya, coba dibaca itu Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah kepala tubuh dari jemaat. Tubuh itu jemaat. Jadi dia kepala tubuh. Siapa? Yesus. Yesus itu kepala kita. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesus itu kepala tubuh. Dalam tubuh yang kecil, organisme yang kecil, bukan organisasi, walaupun gereja harus diorganisasikan dengan baik di Indonesia supaya tidak jadi gereja liar, ya. Namun gereja tidak hanya organisasi, tapi harus menjadi organisme tubuh. Organisasi ada aturannya sendiri, tapi organisme aturannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, jadi dikatakan Kristus itu adalah kepala. Pesannya jangan ada perpecahan. 1 Korintus 12, kalau baca ayat 12 sampai 31, kita akan baca lompat-lompat supaya saudara memperhatikan fungsi-fungsi masing-masing. Ada kaki, ada tangan, ya. Tolong kita baca mulai ada ayat 12. Temanya di atas itu perikop. Banyak anggota, Tetapi satu tubuh. satu tubuh. Harus pahami dulu ini. Terus, Karena sama seperti tubuh itu satu, tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, anggotanya banyak, dan segala anggota itu, ya, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. satu tubuh. Demikian pula Kristus. Demikian juga Kristus. Satu Kristus, satu kepala, satu tubuh. Banyak anggota. Ya. Di Samarinda tahun 1982. Di situ saya libatkan seorang pastor dari gereja Katolik. Saya lupa ingat namanya. Pastor Piro barangkali, orang Itali. Setengah umur lebih waktu itu, 50, 60. Saya masih jauh lebih muda. 30-an lebih. Ya. Dan beliau mau jadi penasehat. Dan ketika dia beri kata sambutan sebagai penasehat dalam KKR, dia bilang kalau saya tanya 5 orang jam berapa, 5 orang pasti beda jam. Jam 9 lewat 5 menit, jam 9 lewat 10, jam 9 kurang. Itu kalau jamnya manusia, jam manusia. Mari kita kembali ke jamnya Tuhan. Beliau angkat Alkitab. Ini jamnya Tuhan, pasti cocok. Wah, semua orang tepuk tangan. Di gedung olahraga di Samarinda, yang bisa nampung 3.000 orang, penuh itu. Tahun 82, jadi saya ini bolak-balik. Ya, cuma pesawat cuma sampai Balikpapan, saya harus naik mobil berapa jam, saya sudah lupa, ke Samarinda. Ngurus bolak-balik, charter pesawat, 5-6 pesawat. Kita berangkat, semua oleh kemurahan Tuhan, saya diberi kepercayaan mengurus. Ngatur uang, saya juga bendahara.
Belum lagi hari terakhir mesti saya laporkan, sesudah saya catat semua, dibantu istri saya. Ya, dan sampai hari ini, jika Tuhan berkenan, 18, 19, 20, itu pun akan terjadi di kota ini, di Sisbel, dan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bekerja dengan hati yang tanggung jawab, yang mengerti ini. Entah posisi kita di mana. Ya, tolong dibaca lagi. 1 Korintus 12 ayat 4 dulu. Ada rupa-rupa karunia, Ada rupa-rupa karunia. tetapi satu roh. Cuma roh yang satu itu, Roh Kudus mengerjakan di dalam kita. Ada yang diberi karunia talenta apa? Seperti saya waktu itu. Apakah itu kemampuan saya, kepintaran saya, kelihayan saya bisa ngumpulin gereja-gereja? Bahkan yang ada di Manado ketika saya menetap di Manado. Kurang lebih 32 tahun yang lalu saya ada di Manado. Dan tahun 2005 itu saya undang sampai Uskup Kota Manado, Monsinyur Yosef Suwatan. Ada fotonya bersama. Saya tidak melupakan waktu beliau mengundang kami makan. Kami hamba-hamba Tuhan dari KGPM, dari gereja Betani, dari gereja apa saja itu kumpul di Keuskupan Agung, Keuskupan Manado. Sorry, mungkin di sini bukan Keuskupan Agung. Kalau Makassar Keuskupan Agung, kalau di sini mungkin Keuskupan Manado. Saya tidak terlalu tahu. Tapi waktu diajak makan dia bilang sama saya, Pak John. Dipanggil nama saya Pak John. Kalau saya kembali ke doktrin, tidak nyatu kita. Tapi kalau kita kembali ke salibnya Yesus, kita menjadi satu. Saya cuma bilang, amin Monsinyur. Ini gereja dengan gereja jangan berkelahi. Ya, bertengkar soal apa? Jiwa. Oh, kalau dia senang di situ, mungkin dia diberkati, dia maju. Oh, sama saya tidak maju. Never mind, tidak apa-apa. Silakan. Kalau saudara merasa, oh saya di sini makan, maju, sekian tahun saya di sini, puji Tuhan, saya dibimbing, dibina, berubah hidup saya, puji Tuhan. Lanjutkan sampai hari kedatangan Tuhan. Ya, nah coba saya membaca lanjut lagi sedikit. Dikatakan di dalam ayat yang ke 15, 1 Korintus 12 ayat 15. Andai kata kaki berkata, Kaki bilang apa? karena aku bukan tangan, Nah, aku tidak termasuk tubuh. ya, Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? betulkah itu? Tidak. Dia kaki tapi dia tubuh, anggota tubuh, ada fungsinya, berjalan. Terus, Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? nah, ada yang berfungsi telinga. Tapi karena telinga bilang, aku ya kan bukan mata, jadi aku bukan tubuh. Siapa bilang? Ada yang fungsinya telinga, tapi tubuh, anggota tubuh. Mata anggota tubuh, fungsinya melihat, telinga fungsinya mendengar. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, keduanya dibuat oleh Tuhan. Dulu tidak ada orang buta dan tidak ada orang pongo, tuli. Ya, karena jatuh dalam dosa, manusia jadi buta, manusia jadi telinga tuli. Ya. Tapi telinga itu adalah anggota tubuh, mata juga. Lanjut dibaca. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Ya, di manakah pendengaran? ya, Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh
seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi kita ini berfungsi menurut pemberian Tuhan. Oh, saya apa ya? Nah, itulah. Jadi dikatakan ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Ya, aku tidak membutuhkan engkau. masalah mata bilang, aku tidak perlu tangan. Terus kalau ada makanan di muka situ, tangan tidak perlu. Cuma mata bisa makan, mata bisa ambil makanan, tidak bisa. Betul ya, Pak Samson? Betul ya? Mata bilang aku tidak butuh tangan. Mari sudah ada makanan. Bagaimana? Tangannya mesti ambil. Kalau mejanya di sana, tangan bilang aku tidak butuh kaki, tidak bisa. Harus ada kaki berjalan ke sana. Betul ya? Itulah tubuh. Kita saling membutuhkan. Amin. Saling bergandengan tangan. Membangun tubuh Kristus. Tuhan Yesus mau datang kembali. Lanjut. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Ya. aku tidak membutuhkan engkau. Ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya. Sekian, terima kasih. Saudara bisa baca sendiri. Jadi perlu membangun tubuh. Yesus bilang, serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia, Yesus tidak punya tempat meletakkan kepala. Kenapa? Karena tubuhnya belum terbentuk. Karena tubuhnya, ada yang bilang kita tidak bisa bergabung. Jadi cuma tangan sendiri jalan begitu tangan. Saudara lihat tangan saja. Gimana saudara? Tidak utuh toh? Ya. Kaki saja tiba-tiba ada kaki di situ. Berjalan itu kaki lompat-lompat. Mana bisa? Harus lengkap. Inilah tubuh. Utuh. Baru Tuhan datang. Mempercepat hari datangnya Allah. Mau tidak mau kita harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman. Tuhan mempercayakan 5 jawatan. Rasul, Nabi, penginjil, gembala, guru, memperlengkapi orang kudus. Kita saling membutuhkan. Nah, kalau kita paham ini, kita akan diberi kepercayaan sebagai panitia, duduk di mana kita lakukan fungsi kita itu dengan baik. Jangan ada yang mau ambil keuntungan. Ya, tidak mengambil keuntungan. 3 hal ini mempercepat hari kedatangan Allah. Betapa suci dan saleh, nomor 1 itu. Betapa suci dan saleh. Yusuf, contoh seorang yang betapa suci dan saleh. Masih muda usianya, 17 tahun. Dia adalah seorang yang sangat patuh pada orang tua. Ketaatan kepada orang tua hebat yang namanya Yusuf ini. Dia tidak suka kejahatan. Yusuf juga tidak berbuat yang macam-macam, tapi dia hidup sebagai Yusuf yang masih muda tapi takut Tuhan. Ini orang yang dikatakan betapa suci dan saleh. Kejadian 37 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ini anggota tubuh. Harus tahu apa sebenarnya aku harus hidup. Suci dan saleh. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Oh, masih muda remaja. Jadi masih muda. Ya. Biasa menggembalakan kambing domba. Ini orang yang selalu membantu orang tua. Menggembalakan kambing domba. Ini anak baik. Ada banyak anak tidak hormat pada orang tua.
Ada banyak anak tidak dengar-dengar kepada orang tua. Anak-anak itu hormati, taati, tunduk pada orang tua seperti kepada Tuhan. Tidak boleh berontak. Berontak kepada orang tua, berontak sama Tuhan. Ya, demikian juga orang tua harus tahu menjadi orang tua. Menjadi surat terbuka buat anak-anaknya. Ini keluarga yang baik. Apa gunanya orang punya segala-galanya tapi keluarganya kacau balau? Tidak ada gunanya. Nah, kalau semua kembali kepada Alkitab, jadi. Ini Yusuf. Baca lanjut dulu. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya. anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kenapa dia melaporkan? Oh, ambil hati, menjilat. Tidak. Kenapa? Alkitab mengatakan dia melaporkan karena dia tidak suka kejahatan. Jadi Yusuf ini hidupnya dari muda 17 tahun tidak suka kejahatan. Bukan menjilat, mengambil hati orang tua, tidak. Dia tidak suka akan kejahatan. Kalau saudara baca terus sampai di pasal 39, ya. Di sini membuktikan betapa suci salehnya Yusuf. Mari kita baca. Ayat 7 dan ayat 8. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya yang cemburu, iri hati, ada yang mau membunuh Yusuf, melenyapkan, ada juga saudaranya berbelas kasih. Ya, ada juga yang bilang, supaya dia tidak mati, terbunuh, dijual sampai di rumah Potifar. Nah, di rumah Potifar ini dia dipaksa kerja sebagai budak. Tapi karena dia memang orangnya hidup benar, ya, tidak suka kejahatan, naik pangkatnya terus. Kalau saudara takut Tuhan, hidup benar, soal punya karir akan naik terus. Tapi kalau begitu saudara sudah naik-naik tidak takut Tuhan, turun, jatuh. Sepanjang umur kita, modal kita ini takut akan Tuhan. Kalau ada itu sudah bagus sekali, bagus sekali. Alkitab banyak bicara tentang ayat-ayat takut akan Tuhan, akibat takut akan Tuhan. Hasilnya itu apa? Jadi orang Kristen tidak cukup, aku cinta Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamat. Tapi orang Kristen harus belajar takut akan Tuhan. Hamba Tuhan harus belajar takut akan Tuhan. Itu nomor satu. Salah sedikit, salah melangkah, aduh Tuhan, salah saya, ampuni saya Tuhan. Itu takut Tuhan. Ya, coba kita baca ayat 7 dan 8 tadi. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya. Lalu katanya, Ya. marilah tidur dengan aku. Tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak Yusuf bilang tidak mau. dan berkata kepada istri tuannya itu, Ya. dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ya. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ya. Sebab engkau istrinya. Terus Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? dia tidak suka jahat. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan? Dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia lapori saudaranya punya kejahatan pada papanya.
Tapi sekarang di rumah Potifar, dia berbicara pada istri Potifar, bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan sebesar ini? Ya, lanjut. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dari hari ke hari, setiap hari dibujuk untuk berbuat jahat, dia tidak mau. Bayangkan betapa suci dan saleh Yusuf ini. Bisa dibayangkan, di rumah kosong, nggak ada siapa-siapa. Istri majikan, ini kesempatan. Kalau orang tidak takut Tuhan, jahat, jadi dia takut Tuhan, dia tidak mau. Dia selalu merasa ada Tuhan. Di mana-mana ada mata Tuhan mengawasi dia. Ini yang harus kita punyai. Lanjut. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ini kisah mereka berdua lah. Terus. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Ya. marilah tidur dengan aku. Ya. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Ya. dan lari keluar. Lari. Ditarik bajunya. Ini ada bukti. Dia mau memperkosa saya. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Di penjara, Yusuf pun menjadi berkat. Karena dia di penjara bukan karena salah. Akhirnya kepala penjara mempercayakan kunci-kunci penjara semua. Dan akhirnya dia diberi karunia oleh Tuhan. Dia bisa menafsirkan mimpi juru minuman dia keluar dari sana. Setelah genap waktu, dia jadi apa? Raja muda. Apa sebabnya? Karena dia hidup suci dan saleh. Kata betapa itu hebat sekali. Betapa suci dan saleh. Kalau Yusuf tidak hidup betapa suci dan saleh, aduh, ini kesempatan. Korupsi sedikit uang, harta kekayaan Potifar. Ambil istrinya, kan tidak ada orang lihat lah. Tapi Yusuf ini hidupnya takut Tuhan. Modal saya dan saudara untuk menjadi suci dan saleh, takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, saudara akan hidup suci dan saleh. Menjauhi kejahatan. Itu yang mempercepat hari kedatangan Allah. Jangan jadi orang Kristen tidak ada rasa takut dan hormat pada Tuhan. Ditegur firman Tuhan tersinggung, marah. Kalau ada orang berontak, kita terlibat bela orang berontak. Salah, saudara. Pendeta ini tidak betul. Mana itu orang yang berontak? Salah, saudara. Ya, mari kita memperbaiki hidup. Takut akan Tuhan. Banyak untungnya. Takut Tuhan memperpanjang umur. Takut Tuhan menjauhi kejahatan. Takut Tuhan itu menjadikan kita suci. Seperti Yusuf, takut. Tidak suka kejahatan. Ini modal orang Kristen. Selalu ada yang mengawasi saya. Oh, ini kamar, ada yang mengawasi saya. Ya. Kalau anak-anak muda tahu begini, aman orang tuanya. Tapi orang tua harus jadi teladan, contoh. Ya, mari kita baca itu. Kenapa Yusuf tidak mau melakukan? Takut Tuhan. Amsal 8 ayat 13.
Saudara baca di Alkitab dan saudara akan mengerti bagaimana mempercepat hari kedatangan Allah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Benci kejahatan, tidak mau berbuat jahat. Dia lapori saudaranya, dia tidak tahan lihat, aduh jahatnya nih saudara saya, dia lapor papanya. Supaya papanya tegur saudaranya. Takut Tuhan Yusuf ini dari 17 tahun. Aman. Bahkan kalau bisa lebih kecil 10 tahun anak saudara sudah mulai diajar takut Tuhan. Jangan berdusta papa mama ya, takut Tuhan ya. Nah itu. Tapi orang tua harus takut Tuhan, baru bisa menjadi saluran. Kalau orang tua tidak takut Tuhan, anaknya juga tidak takut Tuhan. Lanjut dibaca. Aku benci kepada kesombongan, Tuhan juga tidak suka orang sombong. kecongkakan, Jangan congkak. tingkah laku yang jahat, Ya, dan mulut penuh tipu muslihat. jangan juga suka tipu-tipu dengan mulut. Ya, aku benci, kata Tuhan, tingkah laku yang jahat. Betul ya? Nah, itu sebabnya Yusuf tidak suka. Karena hatinya sama dengan hati Tuhan. Ini modal orang Kristen. Bukan karunia. Modal hamba Tuhan. Modal para pendeta. Bukan karunia ngusir setan. Karunia menyembuhkan. Karunia bernubuat. Tidak. Takut akan Tuhan itu modal yang terutama. Kalau takut Tuhan, kita tidak akan jadi congkak. Tuhan boleh memberkati, tapi kita tidak mau jadi sombong. Ya, takut yang benar, itu takut yang mengandung hormat, rasa kagum pada Tuhan. Jangan ada orang Kristen takut pada Tuhan karena takut nanti tidak diberkati. Nah, ini takut yang salah, takut yang negatif. Nah, kalau aku tidak mengembalikan misalnya milik Tuhan untuk memberi persembahan, nanti aku tidak diberkati. Jadi aku bikin saja, padahal bukan dari rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan itu kita takut kepadanya dengan rasa hormat, kagum. Begitu juga setiap anak-anak harus rasa hormat, kagum kepada orang tua. Orang tua yang bisa menjadi teladan takut kepada Tuhan. Jadi kekaguman kita kepada Tuhan ini membuat kita rasa hormat, takut, tidak mau menyakiti hatinya. Demikian juga kepada orang tua kita. Kita takut dan hormat, kagum kepada orang tua. Karena orang tua kita juga memiliki rasa takut Tuhan. Itu kekristenan. Jadi surat Kristus yang terbuka. Sudah menjauhi kejahatan, menuju kesempurnaan. Itu mempercepat kedatangan hari Allah. Saudara tidak usah lagi hidup di dunia kita ini susah payah. Nanti sakit encok, sakit hipertensi, nanti sakit ini, sakit itu. Susah mesti pergi kerja, cari nafkah hidup, berjari lelah. Sudah. Kalau hari Tuhan sudah datang, dunia yang ada ini, kata Petrus, lenyap. Langit dan bumi lenyap. Mau sombong apa? Punya apa saudara? Gak ada punya apa-apa. Kalau kita masih diberi hidup, bangun pagi, itu pasti Tuhan punya rencana pakai hidup kita. Saudara ngerti ini? Mengerti kekristenan sejati, kekristenan yang benar, bukan hanya berkat. Lalu kita sombong, tidak bisa diatur, mau jalan sendiri, seenak-enaknya. Ya, takut akan Tuhan, rasa kagum, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah
Kagum. Bukan takut nanti saya tidak diberkati, jadi saya baking ini, tapi berat hati. Bukan itu. Ya, bukan itu. Takut itu kan kagum. Jangan juga takut Tuhan, takut dihukum. Lihat polisi, takut. Polisi nanti tangkap kita kalau lewat jalur tanda larang. Dilarang belok kanan. Banyak sekali orang belok kanan. Padahal dilarang. Lampu masih merah, dia sudah jalan. Tapi ada polisi, tenang, takut polisi, takut apa? Ditilang. Jangan seperti itu kepada Tuhan. Kalau saya ada takut Tuhan dan tidak diberkati, takut Tuhan karena kita kagum, hormat. Begitu anak-anak kepada orang tuanya. Sekalipun anak-anak kita diberkati Tuhan, sekalipun dia lebih banyak hartanya, sekalipun dia lebih banyak titelnya, tapi dia takut kepada orang tua, hormat. Itu yang terutama. Hormatilah orang tuamu, hormati ayah ibumu, supaya apa? Panjang umur. Saya mau tanya anak-anak di sini, mau panjang umur? Tidak ada amin. Mau panjang umur? Baca Efesus 6 ayat 1 sampai selanjutnya. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, taati orang tuamu dalam Tuhan. karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu Hormati dan ibumu. ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, Perintah penting. seperti yang nyata dari janji ini, Ya, supaya kamu berbahagia bahagia, dan panjang umur. panjang umur. Mau bahagia anak-anak? Mau umur panjang? Takut akan Tuhan, hormat orang? Kalau sudah begini harmonis, tubuh itu anggota kecil rumah tangga, tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Suami, bukan istri. Istri kalau mau bikin apa-apa, lapor dulu kepada komandan. Siapa komandan? Suami, bukan istri mau semaunya aku. Sama seperti Hawa, semaunya dia, petik saja. Habis petik baru dia kasih makan suaminya. Si suami juga bodoh. Akhirnya suami bilang, kenapa kamu makan itu? Itu kan Tuhan larang. Aku tidak mau makan. Kamu makan sendiri, akibatnya tanggung sendiri. Nah itu. Ya dah. Tapi suami bodoh. Makan ini Pak. Kalau tidak makan, suami bilang, ya sudahlah, aku makan juga. Sudah. Mati dua-duanya. Betul ya? Nah, itu. Senangkan kalau di Alkitab ini. Inilah pedoman hidup. Buku yang terbaik. Firman itu adalah Allah. Allah yang memimpin kita sendiri. Istri tunduk pada suami. Suami sebagai kepala mengasihi. Anak-anak taat, takut semua. Semua hidup takut akan Tuhan. Mazmur 19 ayat 10 dengan cepat. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Jadi takut Tuhan itu menjadikan kita hidup suci. Itu Yusuf. Gak mau berzina, bercabul dengan istrinya orang. Karena ada takut akan Tuhan. Ada kesempatan bikin dosa, tidak mau, itu takut Tuhan. Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, Ya. bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, Ya. melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Ya.
Aku akan menaruh takut kepadamu Nah, ke dalam hati mereka. Tuhan akan menaruh rasa takut itu di hati kita. Supaya mereka jangan menjauh daripada. Supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Ini zaman akhir. Tuhan boleh memberkati kita apa saja. Ya, jangan tinggi hati. Jangan sombong. Sebab orang yang sombong tidak takut Tuhan. Nanti dia dijatuhkan. Takut Tuhan menjauhi segala kejahatan. Takut Tuhan memberi kita umur yang panjang. Kita tidak bisa tentukan umur kita. Ya, terlibat. Ngerti kita ini. Saya ngerti di mana. Saya anggota tubuh di mana. Kalau saudara dapat kemurahan jadi panitia. Oh, ngerti. Oh, ini saya punya ini tempat. Itu gereja-gereja bersatu. Meninggikan Tuhan. Tidak ada yang lebih. Jangan bilang, oh kita tidak bisa. Kita tidak suruh. Kita cuma tangan. Ngeri ini tangan jalan. Gimana saudara? Tangan terbang-terbang. Ini tidak ada tubuh. Gereja dari mana-mana. Yang ditebus oleh darah. Yang dilahirkan kembali oleh Tuhan. Sudah satu tubuh. Ya. Skop kecil, rumah tangga. Satu tubuh. Suami kepala, istri anggota. Tunduk pada kepala. Jangan kepala tunduk, istri yang atur. Itu juga keliru, tak balik. Ya, terbalik itu. Oke. Tuhan tolong kita semua. Mau mempercepat hari Allah? Atau masih mau di dunia ini? Dunia sedang lenyap. Dengan segala keinginan, kata 1 Yohanes. Nanti tidak ada orang stroke di sana. Enggak ada orang tangannya tidak bisa goyang. Enggak ada. Di sana tangan goyang. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa yang mau takut Tuhan? Puji Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Hidup kita di tangan Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Tidak ada orang hidup karena kekuatan. Tidak ada orang hidup karena sehat. Kemuliaan Tidak ada orang kaya, sekolahnya tinggi karena dia hebat. Tidak. ku mau memuji, Kita hidup karena Tuhan. ku selalu Mari puji Dia. Mari angkat tanganmu. ku mau menyembah, Berikan penghormatan pada Tuhan. Kepala gereja, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak dari Tuhan. Semua nafas hidup kita dari Tuhan. Kalau kita masih hidup karena Tuhan. Kalau bangun pagi bisa bangun karena Tuhan. Biar Tuhan yang dipuji dalam hidup kita. Kalau kita bisa berkarya di dalam tubuhnya sebagai anggota tubuh Kristus, dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan, bukan karena kita bisa. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup saleh, hidup suci. Menantikan Tuhan, mempercepat hari kedatangan Allah. Mempercepat selesainya langit dan bumi yang baru dan kami ada di dalamnya. Dan setiap hari kami hanya menyembah, memuji Tuhan. Tidak ada orang berjerih lelah untuk sekolah. Tidak ada orang berjerih lelah untuk kerja mencari nafkah banting tulang sampai kembali ke tanah. Tidak ada orang sakit. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak bangga-banggakan apa yang ada di dunia yang kami miliki, yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat anak domba Allah yang sudah tersembelih. Ku mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Kau Ku Tuhan. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bekerja lewat kami sehingga banyak jiwa dimenangkan. Sebab Tuhan, Engkau sudah sangat dekat, waktunya singkat. Pakai hidup kami jadi alat-Mu. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati, menjadikan kita berkat. Jadilah berkat, jadilah terang dan garamnya dunia. Jadilah saksi Tuhan. Terimalah berkat, berkat yang terbaik atas hidup saudara sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin.